Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas latihan soal akhir bab dari materi laju reaksi. Materi kimia kelas 11 semester 1 biasanya diajarkan ini ya. Ada banyak soal-soal PG, soal-soal pilihan berganda yang mau saya bahas. Jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, jika reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3, laju reaksi pembentukan gas NH3-nya adalah R mol per liter second. Molaritas per second ini ya. Maka pernyataan yang benar A atau B atau C atau D atau E. Saya tulis ulang reaksinya. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Yang NH3 ini tadi katanya adalah R mol per liter second, atau saya buat molaritas per second. Jadi, laju itu sebanding dengan koefisiennya. Jadi kalau 2 ini adalah R, maka 1 berapa? Setengah R. Kalau 3 berapa? 3 per 2 R. Itu ya, tinggal bandingkan aja. Perbandingan biasa ya. Lalu dalam laju reaksi, konsepnya adalah yang di kiri akan berkurang seiring waktu, maka yang di kanan akan bertambah. Karena yang di kiri kan bereaksi ya, yang di kanan terbentuk. Coba kita lihat yang A, reaksinya tingkat 1, ini orde maksudnya ya, orde 1 terhadap gas nitrogen. Orde-orde itu nggak bisa ditentukan dari seperti ini, cuma reaksi seperti ini. Dia harus dalam percobaan kan. Yang kalau ada data A, data B itu yang di percobaan berapa kali gitu ya. Jadi nggak bisa. Yang B banyaknya H2 3R. Kalau lihat di sini H2-nya adalah 3 per 2R. N2-nya berkurang 2R? Bukan, tapi setengah R. Jumlah NH3 yang terjadi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal H2. Jelas salah. Karena NH3 itu kan terbentuk kalau si N2 bereaksi dengan H2. Jadi H2-nya berpengaruh. Yang E, pada detik pertama, 1 second ya maksudnya ya, 1 detik, NH3 yang bereaksi sebanyak R mol. Ya ini pas lah. Kalau S-nya 1, ya berarti molnya ya R. Yang E. Nomor 2, perhatikan reaksi pembakaran gas karbon monoksida sebagai berikut. Nah ini karbon monoksida itu C, tapi reaksinya adalah Mg tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Udah jelas beda sekali ya, tapi nggak apa-apa. Kita ikuti reaksi ini. Karena yang ditanyakan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi H2 terhadap waktu. Lagi yang ditanya konsentrasi, tapi yang dikasih tahu semuanya volume. Oke lah, nggak apa-apa ya. Lalu kita tinggal ngecek aja yang ditanyakan hidrogen ya, gas hidrogen. Gas hidrogen di situ bertindak sebagai produk. Berarti nilainya harus bertambah. Tinggal ada dua kemungkinan grafik yang bertambah itu A atau C. BDE salah. Cuma konsentrasi H2-nya itu atau volumenya itu nggak akan strike seperti ini. Dia nggak langsung seperti ini, garis lurus seperti ini. Bukan orde ya. Kalau orde itu baru seperti itu. Tapi dia itu nanti naik dulu kan dari nol ya, dari nggak ada terus terbentuk, cepat dia terbentuknya. Sampai lama-lama nanti reaksinya kan berkurang jumlahnya, maka H2-nya pun berkurang hasilnya. Jadi grafik yang tepat adalah yang C. Oke. Nomor 3. Alkohol lebih mudah terbakar daripada minyak tanah sebab alkohol ya lebih mudah menguap ya. Langsung aja ya, saya jawab yang A ya. 4 dari percobaan pengukuran laju reaksi diperoleh data sebagai berikut. Ini ada 3 data. Yang ditanyakan adalah order reaksi totalnya. Oke, jadi menentukan order itu dari sini, dari hasil percobaan. Oh ya, sebagai tipsnya, kalau dikasih tahu waktu, buat aja di kanan lajunya. Ingat laju itu seperwaktu. Itu
Itu aja perbandingannya ya. Jadi ini 1/36, 1/4, 1/4. Karena berbanding terbalik mereka ya. Nah, kita mulai. Misalkan order si A adalah X, order order si B adalah Y. Bebas ya, mau M dan N peki terserah. No problem ya. Nah, seperti ini rumus lajunya dulu ya. V sama dengan K kali konsentrasi reaksi-reaksinya nih. A. Tapi kan kita nggak tahu order berapa. Ya, kita anggap X. Itu tadi maksudnya. Kali konsentrasi B pangkat ordernya Y. Jadi ini dulu rumus umum dari V-nya ya. Atau R terserah ya, ada yang tulis laju itu R, ada yang V, no problem ya. Nah, kalau kita mau cari X, carilah konsentrasi B yang sama. Jadi kalau mau cari ini yang sama. Lawannya dicari yang sama. Kan ada di data 2 dan 3. Jadi tinggal bandingkan rumus ini untuk data 2 banding data 3. Coba ya. Data 2, V-nya berapa? Ini ya. 1/4. K-nya itu ignore aja, coret aja nggak masalah karena K itu di semua data itu harusnya sama. Lalu bandingkan dengan V di data 3, 1/4 juga. Bandingkan A, konsentrasi A di data 2 dengan konsentrasi A di data 3. Jangan lupa ordernya X ya. Y-nya tadi kan kita pilih yang sama. 0,3 per 0,3 pangkat Y. Kenapa sih kita pilih sama? Supaya bisa dicoret nih. Jadi tinggal 1/4 per 1/4 berapa? 1. 0,1 per 0,2 setengah. Maka X sama dengan 0. Karena setengah pangkat 0 hasilnya 1. Dengan cara yang sama, untuk mencari Y, cari konsentrasi A yang sama. Kalau dilihat konsentrasi A yang sama ada di data 1 dan 2 kan? Bandingkan lajunya. V di 1, 1/36. V di 2, 1/4. Konsentrasi A di 1, 0,1. Di 2 juga 0,1. Karena kita pilih yang sama tadi kan. Yang B, 0,1 per 0,3. Pangkat Y. Yang sama bisa dicoret. 1/3 per 1/4 berarti 4-nya naik ke atas. 4/3, 6 ya. 0,1 per 0,3 kan 1/3 ya. 4/6 kalau mau dikecilin jadi 1/9. 1/3 pangkat berapa supaya jadi 1/9? Pangkat 2. Jadi yang ditanya tuh adalah order reaksi total. Berarti X plus Y. 0 plus 2, 2. Opsi yang tepat yang C. Nomor 5, reaksi berikut merupakan reaksi order 1 terhadap H2O2. 2H2O2 menjadi 2H2O tambah O2. Jika laju awal penguraian H2O2 adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter second. Laju reaksi saat H2O2 tersisa 25% berapa? Ini bisa kita pakai perbandingan aja ya kalau yang seperti ini. Jadi V dari si awal lah ya, V awal saya buat ya. V awal itu berarti yang masih 100% kan? Mula-mulanya kan? 5,6 kali 10 pangkat minus 5. Sedangkan V dari V yang akhir yang 25% yang ditanyakan. Kan sebenarnya soalnya begitu kan?
Nah, jadi kita tinggal bandingkan saja. Jadi V awal per V akhir atau sisa lah ya. Sama lah ya, sisa. Jadi konsentrasi H2O2 di awal, konsentrasi H2O2 di sisanya. Awal itu 5,6 kali 10 pangkat minus 5. V akhir atau V sisa ini yang ditanya. H2O2 awal kan tadi 100%. Sisanya 25%. Ya kan? Tinggal kali silang aja. 100 bagi 25 kan 4 ya. Berarti V sisa sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 5 per 4. 5,6 bagi 4 itu 1,4 ya. Ini opsinya semuanya 1,4. Kali 10 pangkat minus 5. Mana nih? Yang E. Nomor 6, laju reaksi dari suatu reaksi gas dinyatakan sebagai, ini kayaknya di buku ini dia lajunya R ya. Nggak apa-apa. R sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Artinya, A itu order 1, B itu order 1. Gitu ya. Apabila volume tempat reaksi gas diperkecil seperempat kali dari volume semula, maka laju reaksinya dibandingkan dengan laju reaksi semula menjadi berapa kali? Gini, V, saya kebiasaan V ya. R sama dengan K kali konsentrasi A, konsentrasi B. Coba ingat ya, konsentrasi tanda seperti ini kan artinya mol per volume. Ya, jadi kalau kita ubah volumenya itu diperkecil jadi seperempat. Maka R-nya adalah K kali, nah ini A per seperempat, volumenya jadi seperempat. Paham ya? B-nya juga gitu, B per seperempat. Nah, ini kan 4-nya naik ke atas ya, jadi 4A gitu kan. Ini jadi 4B. Berarti ini adalah 16 ya kan. K kali A kali B. Berarti bisa dibilang lajunya adalah 16 kali lebih cepat ketika volumenya diperkecil menjadi seperempatnya. Yang E. Tujuh, apabila suatu reaksi punya persamaan laju R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, konsentrasi B pangkat 2, maka tetapan laju reaksi K dapat diperbesar dengan cara gini ya. Satu-satunya yang dapat mengubah tetapan atau K itu adalah faktor suhu. Jadi tinggal jawabannya yang E. Ya, nanti kalian belajar kesetimbangan nanti KC, KP itu semua hanya bisa berubah harga K-nya jika suhu yang berubah. Jadi faktor suhu. Gitu ya untuk nomor 7. Nomor 8 ada lagi reaksi A tambah B menghasilkan C. Ketika konsentrasi kedua reaktan A dan B dinaikkan 2 kali lipat, lajunya menjadi 8 kali lipat. Namun, ketika konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat, konsentrasi B-nya tetap, lajunya menjadi 2 kali lipat. Nah, lalu rumus umum laju reaksinya itu menjadi seperti apa? Ini agak kompleks tapi bisa lah ya. Gini ya, kalau kita perhatikan, di sini ada 2 kejadian sebelum ini ya. Jadi ini pembatasnya. Yang pertama, ketika konsentrasi A dan B dinaikkan 2 kali lipat. Rumusnya pasti R sama dengan K kali konsentrasi A, nggak tahu pangkat berapa. Konsentrasi B nggak tahu pangkat berapa. Kita anggap aja X dan Y. Lalu, ini K-nya bisa dieliminate aja ya, karena bisa dicoret nanti.
Konsentrasi A dan B dinaikkan 2 kali lipat. Jadi anggap aja jadi 2. Kalau dia 3 kali lipat, anggap aja jadi 3. 4 kali lipat, 4, dan seterusnya. Gak apa-apa. Pas dinaikkan 2 kali lipat, ternyata lajunya menjadi 8. Jadi ini 8. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Coret dasarnya semua. Berarti 3 sama dengan X plus Y. Dapat dulu satu persamaan. Gak apa-apa, karena nanti kita bisa pakai bantuan yang data kedua. Ini data kedua di sini. Konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat, kayak tadi aja. Saya tulis ulang deh. A dinaikkan 2 kali lipat berarti 2 pangkat X. B tetap, kalau tetap itu jadi dia coret aja. Karena dia nggak ngaruh itu. Laju reaksinya meningkat menjadi 2 kali lipat. R-nya jadi 2. Jadi berapa X-nya kalau gini? 1. Kalau kita gabungkan persamaan ini, 3 sama dengan X tambah Y, 3 sama dengan 1 tambah Y, maka Y sama dengan 2. Berarti persamaannya adalah yang E. A pangkat 1, B pangkat 2. Sembilan, fungsi katalis adalah, nah ini juga agak ini ya, kita lihat ya. Katalis itu berguna untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi gini, kalau kita mau ngelewatin suatu reaksi, menjalankan suatu reaksi, kan reaktan harus berubah jadi produk. Dia harus ngelewatin ini dulu nih, ngelewatin rintangan ini dulu. Nih, baru dia turun sampai sini. At least dia harus sampai sini dulu dan. Jadi kalau kita mau ngelewatin satu bukit, minimal kita usaha dulu sampai puncak dulu. Karena kalau dari puncak ke bawah itu udah tinggal turunnya lebih gampang. Nah, jadi dari awal sampai ke sini, inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Energi minimum yang dibutuhkan untuk bisa bereaksi. Nah, dengan adanya bantuan katalis, dia menurunkan energi aktivasi itu. Jadi, energinya itu dikecilin sama dia. Nah, jadi bukitnya dikecilin. Sehingga apa kalau bukitnya dikecilin? Lebih gampang didaki. Lebih gampang terjadi reaksi. Ini EA yang pakai bantuan katalis. Gitu ya. Nah, cara lainnya adalah si katalis itu membuat reaksi itu menjadi apa ya istilahnya ya, beberapa jalur, tapi dia energi aktivasinya rendah. Kayak ini, kan harusnya dia harus naik ke sini nih sampai si AB dulu baru dia turun. Tapi si katalis dia bisa membuat nih beberapa kali tapi kecil-kecil, kan rendah-rendah gitu ya. Nah, jadi tetap juga lebih cepat karena energi aktivasinya kecil atau turun. Jadi ini saya bisa dua ini ya, B dengan C. Bisa menurunkan energi aktivasi dari seluruh reaksi, mengubah jalannya reaksi sehingga energi aktivasi turun. Mengubah itu artinya membuat jalur-jalur lebih kecil seperti yang kanan ini. Jadi saya bisa jawab B dan C ya. 10. Dalam suatu bejana terdapat reaksi yang dinyatakan dengan persamaan reaksi berikut. 2A tambah B menghasilkan C. Persamaan lajunya R sama dengan K kali A pangkat 2, B-nya pangkat 0. Kalau pangkat 0 itu kan 1 ya, mau berapapun kita ganti B-nya tetap aja hasilnya 1. Coret aja. R sama dengan K kali A kuadrat. Nah, jika tekanan ruangan tersebut pada suhu tetap dinaikkan menjadi 2 kali, maka laju reaksinya menjadi berapa kali? Ingat ya tadi tanda gini apa? Konsentrasi ya. Mol per
volume. Tekanan kalau diperbesar itu sama aja dengan volume diperkecil. Jadi sebenarnya ini cuma kebalikan lah, volume dengan si tekanan itu berbanding terbalik kan. Kalau tekanannya besar pasti volumenya diperkecil. Artinya kalau volume diperkecil maka konsentrasinya makin besar. Gitu ya. Jadi kalau kembali ke sini R sama dengan K-nya saya hapus saja biar gampang. A kuadrat. Ya. Ini adalah mol per volume. Lalu volumenya jadi diperkecil 2 kali. Artinya N per setengah V kuadrat. Setengahnya naik kan? Jadi 2N per V kuadrat. 2 kuadrat 4. Jadi ketika tekanannya itu dinaikkan atau volumenya diperkecil 2 kali, maka konsentrasi menjadi lebih besar sehingga lajunya pun menjadi lebih besar ya. Artinya di sini 4 kali dari yang awal. Yang C. Sebelas ada tabel data laju reaksi. Ini datanya 5. Rumus laju reaksinya adalah, anggap aja nih ordernya X, ordernya Y. Pasti rumus umumnya adalah V sama dengan K kali NO kali BR2. Kasih pangkat X, kasih pangkat Y. Lalu, untuk cari X, soal nomor berapa tadi ada ya? Cari konsentrasi BR2 yang sama. Misalnya kita mau pakai data 1 dengan 4, bebas ya. Bisa aja 1 dan 5, bisa aja 4 dan 5, bebas. Jadi kita bandingkan V1 banding V4. Ini 1, ini 4 ya. 4. Bandingkan ini datanya semua. Mulai dari laju, ikuti pola ini. Ya, K-nya nanti kita bisa coret. V di 1, 10. Bandingkan V di 4, 40. Konsentrasi NO di 1, 0,1. NO di 4, 0,2. Jangan lupa pangkat X. Lalu BR2 di 1 dan di 4 kan kita cari yang sama. Kenapa kita cari yang sama? Supaya bisa dicoret. 10 per 40 seperempat. 0,1 per 0,2 seper2. Dapat X sama dengan 2. Itu yang pertamanya. Lalu kalau udah dapat X, kita harus cari Y. Ingat, cari Y, cari kebalikannya. Cari konsentrasi NO yang sama. NO yang sama bisa ada di 1, 2, 3. Misalnya saya pilih 1 dan 2. Bandingkan semuanya ya, dari V, dari NO, dari BR2-nya di data 1 dan 2. Mulai. 10 per 20, 0,10 per 0,10 karena kita pilih yang sama. 0,05, 0,10 pangkat Y. 10 per 20 setengah. Ini bisa dicoret. 5 per 10 setengah. Maka Y-nya 1. Dapatlah X dan Y-nya. X 2, Y-nya 1. Ini ya, yang C. Nomor 12, perhatikan data
hasil percobaan laju reaksi berikut. Sama kayak soal nomor 11 ini. Ini ada 4 data, tapi yang ditanyakan beda ya. Yang ditanyakan tetapan laju, ini K-nya. Dari tadi itu K-nya kita bisa ignore ya, bisa eliminasi. Ternyata sekarang K-nya yang ditanya. Caranya ya harus kayak tadi lagi, cari dulu ordernya. Oke, langsung aja ya. Buat ininya dulu. Rumus umumnya. K kali konsentrasi NO pangkat X H2 pangkat Y. Cari dulu X-nya. Cari X, cari lawannya yang sama. Konsentrasi H2 yang sama. H2 yang sama ada di data 3 dan 4 nih. Yuk masukin datanya. Di data 3, kok ke 1. 3 ini ya. 0,5 per 2,0. NO-nya 0,10 per 0,20. Ordernya X. H2-nya, nih kita cari yang sama tadi kan. 0,25 per 0,25 pangkat Y. Ini bisa kita coret. 5 per 2 itu 5 per 20 atau 0,5 per 2 itu 1/4. 10 per 20 atau 1 per 2 kan. Dapat X-nya sama dengan 2. Lalu cari Y. Cari Y, carilah konsentrasi NO yang sama. Nah, langsung kelihatan tuh data 1 dan 2. Yuk bandingkan semua data 1 dan 2. Mulai dari lajunya. 1,6 per 4,8. Ini yang sama tadi. 0,30 per 0,30 pangkat X. 0,05 bagi 0,15 ya. Pangkat Y. 16 per 48 sepertiga. Yang tadi sama, habisin. 5 per 15 sepertiga. Pangkat Y. Y sama dengan 1. XY-nya sudah dapat. Tinggal kita cari harga K-nya. Oke. Cari nilai K. Kita bisa pilih salah satu percobaan ya. Misalnya saya pilih mana yang paling gampang aja dipakai untuk perhitungan. Misalnya saya pakai yang 3 lah. Data 3 enak tuh angka-angkanya. Balik lagi, R sama dengan K kali NO. Tadi udah dapat X-nya. 2. H2 pangkat 1. Berarti kan K sama dengan R per NO pangkat 2. H2 pangkat 1. Masukin angka-angkanya. R-nya di data 3 ya. Kita tadi pakai data 3. R-nya 0,5. NO-nya 0,10 atau 0,1 pangkat 2. 0,25 pangkat 1. Nah, ini saya hitung, saya dapat ini 200 nilainya. Ada yang E. 13. Suatu reaksi yang menghasilkan gas dilakukan pada berbagai suhu. Setiap suhu naik 5 derajat Celcius, setiap ya. Ternyata waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 1 liter gas tersebut menjadi setengah dari waktu semula. Setengah dari waktu semula itu makin cepat atau makin lambat? Makin cepat ya kan? Namanya setengah dari. Ya, kalau yang pertamanya itu bisa dapat 10 menit, maka yang setelah dinaikkan itu suhunya jadi 5 menit. Ya, jadi dari 10 menit ke 5 menit kan menjadi setengahnya. Apabila 25 derajat Celcius, untuk mendapatkan 1 liter gas tersebut butuh 40 menit.
Lalu kalau 35 derajat Celcius suhunya, berapa menit waktunya? Gitu ya. Jadi sebenarnya mengerjakan ini nggak perlu pakai rumus, walaupun memang selalu rumus yang dikasih ya. Tapi nggak apa-apa, cara konsepnya gini. Kan dia 25 derajat Celcius. Terus setiap kenaikan 5 kan? 25 naik 5, 30. Naik 5, 35. Gitu ya. Di 25 derajat Celcius, waktunya 40 menit. Naik 5 ternyata makin cepat waktunya setengahnya. Gitu kan tadi? Setengahnya dari semula. Setengah dari 40 menit berapa? 10 menit. Yang ditanya untuk 35 derajat Celcius. Dari kesini ke sini lagi, setengah kali waktunya kan lebih cepat lagi. Berarti ini cuma 10 menit. Nah, kalau pakai rumus, orang kan sering pakai rumus gini. T pada suhu yang ditanyakan adalah 35 ya. 1/2 pangkat T2 min T1 per delta T kali T awal. T awalnya itu 25. Jadi sebenarnya pakai rumus malah lebih ribet. Ya kan? Oke, kita coba aja. T2 suhu terakhir yang ditanyakan itu berapa? 35. T awal yang dikasih tahu 25. Delta T ini setiap kenaikan berapa kali? 5. T pada 25, 40 menit. Setengah 35 kurang 25 kan 10. 10 bagi 5, 2. Kali 40 menit. Setengah kuadrat 1/4. 1/4 kali 40, 10 menit. Sama aja ya. Tapi kalau soalnya soal PG, main logic konsep aja. Ya, lebih gampang kok. Lanjut nomor 14. Suatu reaksi berlangsung pada 25 derajat Celcius suhunya. Lalu tiap naik suhu 10 derajat Celcius, lajunya jadi 2 kali lebih cepat. Kalau begitu, laju reaksi pada 75 derajat Celcius dibandingkan 25 derajat Celcius meningkat berapa kali sih? Sama lagi, bisa pakai rumus, bisa pakai logika konsep. 25 derajat Celcius, kan setiap naik 10, berarti 35 derajat Celcius. 45 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, sampai 75 derajat Celcius yang ditanyakan. Oke, kita kan nggak dikasih tahu di awal itu 25 derajat Celcius berapa lajunya. Anggap aja ini X lajunya. Setiap naik 10 ini, dia 2 kali lebih cepat kan? Berarti 2X. Naik lagi 2 kali lebih cepat lagi. Berarti di sini 4X. Naik lagi 2 kali lipat, 8X. Naik lagi 2 kali lebih cepat, 16X. 2 kali lebih cepat, 32X. Artinya pada 75 derajat Celcius itu 32 kali lebih cepat dibandingkan pada 25 derajat Celcius. Gimana kalau pakai rumus? Ya nggak apa-apa. Rumusnya pasti ribet. V akhir, V pada 75. Delta V. Ini mirip kayak yang tadi ya. T2 per T1 min delta T. Kali V pada 25. Delta V ini reaksinya setiap peningkatan berapa kali? 2. T2 suhu akhir. Suhu akhir yang ditanya 75. Suhu awalnya 25. Setiap kenaikan suhu berapa? 10.
V pada 25 anggap aja, jangan X lah, R gitu ya, V-nya ya. Lalu ini 2 pangkat 75 kurang 25 berapa? 50 kan? 50 bagi 10, 5. Berarti 2 pangkat 5 dari R. 32R. Artinya 32 kali lebih cepat dari 25 derajat Celcius. Sama atau jawabannya? Yang dadu ya. 15 ada reaksi A tambah B jadi hasil atau produk. Laju reaksinya, ini R sama dengan K kali A pangkat 1 B pangkat 2. Jika pada suhu tetap konsentrasi A dan B masing-masing ini sama ya, dinaikkan 2 kali, maka reaksinya R sama dengan K kali A kali konsentrasi B kuadrat. Konsentrasinya dinaikkan. Ya ini berarti jadi 2A. 2B dinaikkan 2. K kali, ini angkanya dikeluarin aja semuanya. Misalnya gini ya. A-nya keluar, ini B kuadrat. Artinya 2 kali 2 pangkat 2, ya kan? 8 ya kan? 8K. Artinya dia 8 kali lebih cepat ketika konsentrasi A dan B sama-sama dinaikkan 2 kali. Yang E. Nomor 16, suatu reaksi punya nilai tetapan laju reaksi K, satuannya mol, mol min 1, dm pangkat 3, S min 1. Reaksinya ini tingkat berapa? Tingkat itu bisa kita katakan orde ya. Tingkat atau orde. Jadi gini, kita belajar cari satu-satu aja ya. Misalnya orde 0. Kan V itu rumusnya misalnya aja zatnya adalah A ya, pangkat 0. V itu kan satuannya molaritas per second. Molaritas itu adalah mol per liter. Mol per liter itu desimeter pangkat 3. Simpan dulu ya. K kali, ingat tadi tanda, oh ini kan pangkat 0 ya, berarti kan coret. Oke, berarti bisa dikatakan V sama dengan K atau K sama dengan V. Berarti K itu molaritas tadi adalah mol per desimeter kubik per second. Atau mol desimeter kubik kita naikkan ke atas, desimeter min 3, S-nya naikkan ke atas jadi S min 1. Nggak cocok kan? Berarti bukan orde 0. Orde 1. V sama dengan K kali A pangkat 1. Berarti K sama dengan V per konsentrasi A. Boleh kan seperti ini? Ingat tadi V itu selalu molaritas per second. Ya. Di mana molaritas itu bisa dibongkar lagi. Jadi mol per desimeter kubik per S ya. Jadi kali S. Ini. Dibagi. Tanda ini adalah molaritas. Mol per desimeter kubik. Ini kan berarti bisa kita coret. Ya. Ini. Tinggal S-nya tadi kan dia di bawah, naikin ke atas. S min 1. Ini satuannya cuma itu, S min 1. Untuk orde 1. Nggak cocok. Ya, orde 2 sekarang. Mudah-mudahan dapat nih orde 2. V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. K sama dengan V bagi konsentrasi A kuadrat. Yuk, bongkar ya. V tadi molaritas per second atau mol per desimeter kubik
kali second. Konsentrasi atau tanda kurung ini mol per dm kubik, tapi pangkat 3. Sorry, pangkat 2 kuadrat ya. Jadi mol yang atas dulu saya bongkar, jadi mol dm-3 S-1. Yang bawah jadi mol kuadrat, ya kan? dm-nya jadi pangkat 6. 6-nya naikin ke atas, dm-6. Dah? Berarti ini sama dengan mol-molnya bisa dicoret, yang atas habis, bawah sisa 1. dm-3 yang atas habis, yang bawah jadi sisa -3. Berarti S-1 mol dm-3. Jadikan mereka semua di atas. Berarti molnya jadi pangkat -1, dm-nya jadi pangkat 3, S-1. Sama nih. Berarti dia order 2. Nah, akhirnya ketemu. Mudah-mudahan bisa diikutin ya nomor 16 ini. Agak ribet tapi ya harusnya bisa. 17. Faktor-faktor yang tidak dapat mempercepat laju reaksi adalah konsentrasi, suhu, luas permukaan, katalis, jumlah zat, yang E ya. Ini kalian bisa pasti dapat lah, di buku juga ada ya. 18. Suatu reaksi apabila konsentrasi awal reaksi dinaikkan 2 kali, lajunya menjadi 4 kali lebih cepat. Penjelasan yang tepat adalah, ingat yang dinaikkan adalah konsentrasi. Energi kinetik ini mainannya bukan konsentrasi, tapi suhu. Salah. Kalau konsentrasi naik, berarti di sini tumbukan, frekuensi tumbukannya makin cepat, meningkat. Itu ya. Jadi harus tahu kinetik itu mainan suhu, konsentrasi itu tumbukan. Jadi opsi yang tepat yang B. Orde 4 nggak ada urusannya ya. Energi aktivasinya jadi 4 kali lebih besar ya makin lambat. Padahal kan harusnya makin cepat. Energi aktivasi itu mainannya katalis. Nah, jadi semuanya itu udah ada jalur masing-masing. Energi kinetik untuk suhu, tumbukan untuk konsentrasi, aktivasi untuk katalis. Yang B, bravo. -19 ada reaksi MnO2 tambah 4HCl jadi MnCl2 tambah 2H2O tambah Cl2. Apabila konsentrasi HCl setiap second berkurang 0,01 mol per liter, maka setiap second, tulis ulang dulu aja lebih enak, MnO2, 4HCl, MnCl2, 2H2O, Cl2. Masih ingat tadi konsepnya ya, yang di kiri akan berkurang, kanan akan bertambah. Sesuai dengan koefisien, hati-hati ya, ini ada koefisien. Ini 2, ini 4. Apabila tadi ini ya, HCl yang dikasih tahu 0,01 ini 0,01 mol per liter berkurang. Nah, sesuai kan kata-katanya? Yang kiri itu akan berkurang. Jadi main logik lagi. Koefisien HCl kan 4. 4 itu 0,01. Ya, cari yang gampang. Kalau 2 berapa? Kalau 4 0,01, kalau 2 0,005, setengahnya kan? Perbandingan matematika biasa ya. Kalau 2 itu 0,005, maka 1 berapa? Bagi 2 lagi. 0,0025. Jadi setiap yang 1 nilainya 0,0025. 0,0025. Udah, tinggal cek yang A, Cl2 bertambah 0,01
Salah, harusnya 0,0025. H2O bertambah 0,01, salah, harusnya 0,005. MnCl2 bertambah 0,0025, nah benar. Yang D, MnO2 bertambah, nah dari kata-kata aja udah salah. MnO2 harusnya berkurang. Ya, walaupun ininya benar nih, hati-hati yang dadu ya, jebakan itu. Yang E, Cl2 bertambah 0,025, kurang 1 nolnya. Pas, tepat yang jawabannya yang C, nomor 19. Terakhir, nomor 20. Ada percobaan 2A tambah 3B menghasilkan 2C reaksinya. Volume 100 ml totalnya. Ada 3 percobaan. Lalu waktu yang diperlukan untuk mereaksikan A dan B dengan konsentrasi masing-masing 1 molar pada volume total yang sama. Volumenya nggak berubah ya. Jadi berapa second? Oke, jadi saya tetap mengajarkan pakai aja, kalau dikasih tahu waktu, buat aja sebelahnya laju. Molaritas per second. Seperin aja semuanya. 1/160, 1/80, 1/20. Anggap ordernya X, anggap ordernya Y. Rumus umumnya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, B-nya pangkat Y. Ini saya lupa terus ya, di buku ini pakai R ya. Gak apa-apa lah ya. Nah, kita mulai, kita cari X. Cari X, cari konsentrasi B yang sama. Di data mana saja B-nya sama? Ini, 1 dan 2. Nah, berpatok ke sini, 1 dan 2 kita pakai semua datanya ya. V1 per V2 gitu. K-nya bisa dicoret. Jadi V1 ini ya, 1/160. V2 1/80. A di 1 dan 2 ini. 0,25 per 0,50 pangkat X. 0,25-nya kan sama ya, tadi kita pilih yang sama. Pangkat Y. Kita pilih sama karena ini bisa dicoret, jadi enak. Jadi ini kan naik ya, 80/60 jadinya ya, setengah. 25/50 juga setengah. Langsung dapat X sama dengan 1. Lalu cari Y. Kebalikannya, konsentrasi A yang sama cari. A yang sama ada di data 23 ya. Ini A yang sama itu maksudnya ini ya, 0,50 dengan 0,50. Bandingkan lagi V dari 2 dan 3. V2 banding V3. 1/80 banding 1/20. Konsentrasi A di 2 dan 3. Kita pilih tadi yang sama kan, supaya bisa dicoret. Lalu konsentrasi B di 2 dan di 3. 0,25 dengan 0,50. Ini kan 20-nya naik ke atas, jadi 20/80 1/4. 25/50 setengah. Y sama dengan 2. Dapat X. Udah lengkap ya, X-nya dapat. Lalu berikutnya kita harus cari nilai K-nya. Agak kompleks ini ya. Nilai K. Bisa pakai data berapa saja. Saya mau misalnya pakai data 3. Tadi kan rumus umumnya yang ini. V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y. Berarti dari situ kan kita bisa dapat K sama dengan, kita balik aja, V per konsentrasi A pangkat X. X-nya udah dapat tadi 1. B-nya pangkat 2. Masukin data 3. Data 3 ya. V-nya adalah 1/20. Di atas ya.
1/20. A-nya 0,50. B-nya juga 0,50 tapi kuadrat. Nah, ini saya dapat 0,4. Oke. Nah, K-nya udah dapat, si V-nya tinggal kita cari. Ya. Karena yang diminta adalah konsentrasi A dan B sama-sama 1 molar. Jadi, kembali lagi V sama dengan K kali A pangkat 1, B pangkat 2. K-nya udah dapat 0,4. A-nya dia minta 1 molar. B-nya juga dia minta 1 molar. Sama aja hasilnya ini adalah 0,4. V-nya ya, tapi yang ditanya adalah T, waktu. Di mana T berbanding terbalik dengan lajunya. 1/0,4. 2,5 detik second. Yang E. Mungkin paling ribet nomor 20 ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bantu ya semuanya ini buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.